Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Urupul dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 dengan saya Naila Iza Amora dengan NIM 104042420400168. Kemudian dengan rekan saya. Perkenalkan, saya Sanaya Mulda Fawaja dengan NIM 104042420400185. Dengan saya Brian Walid Prasetyo, NIM 1040 4240 0159 dengan rekan saya Kores. Dengan saya Kores Cilteris Yanipar dengan NIM 104042400203. Saya Muhammad Zikri, NIM saya 104424200179. Di sini kita akan mempresentasikan mengenai data mall underscore customer. Yang pertama kali itu kita mencarinya di web yang bernama Kaggle. Lalu kita mengimpor data tersebut ke dalam RStudio dan kita membuat yang pertama rumus pada histogram. Yang pertama itu rumusnya HIST buka kurung mall underscore customer dollar H, kemudian di run, ketika di run, ia akan menghasilkan data tersebut. Yaitu yang selanjutnya break sama dengan 10, main sama dengan kutip 2 histogram of age, kutip 2, lalu xlab sama dengan kutip 2 age, tanda kutip 2, kemudian ylab sama dengan frekuensi kutip 2, kemudian full sama dengan kutip 2 sky blue dan kutip 2. Nah, di sini kita bisa memilih warna sesuai yang kita inginkan. Di sini kita memilih warna sky blue dan black. Lalu ada border sama dengan kutip 2 black, kutip 2 tutup kurung. Lalu rumus yang kedua itu ada box plot atau diagram kotak. Dengan rumus box plot buka kurung mall underscore customer dollar annual income buka kurung K dolar tutup kurung mall underscore customer dollar spending score buka kurung 1 sampai dengan 100 tutup kurung. Lalu kitaran dan menghasilkan data seperti berikut. Lalu name sama dengan C buka kurung kutip 2 H kutip 2 kutip 2 annual income kutip 2 tutup kurung kemudian main sama dengan kutip 2 box plot of age and annual income kutip 2 lalu ylab sama dengan kutip 2 value kutip 2 dan yang terakhir itu ada full sama dengan C buka kurung kutip 2 light green kutip 2 kutip 2 light blue kutip 2 tutup kurung. Dan di sini kita juga bisa mengakses warna yang kita inginkan. Dan kemudian akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya untuk menjadi diagram sebar, kita LLT kurung mal underscore customer dollar kutip annual income buka kurung K dolar kurung kutip mal underscore customer dollar kutip annual income buka kurung K dolar tutup kurung kutip Nah, jika di run akhirnya ada di pojok kanan bawah. Lalu kita main sama dengan kutip 2 semester 4 2 is spending stock kutip 2 s live sama dengan kutip 2 is lalu ya sama dengan kutip 2 spending stock kutip 2 lalu full sama dengan kutip 2 pin kutip 2 nah di sini kita bisa mengubah warna sesuai keinginan kita. Lalu selanjutnya ada PCH sama dengan 19 tutup kurung angka simbol titik. Selanjutnya kita akan mencari mean. Kita mencari mean yaitu mean underscore s mana mean buka kurung mal underscore customers dan itu dimasukkan dari data yang kita pilih. Lalu dolar s na titik rm sama dengan true atau kurung jika di run hasilnya ada di sini.
Lalu selanjutnya itu hasilnya 38,85. Selanjutnya ada median underscore S, karena median buka kurung mall underscore customer ini adalah data yang kita punya. Habis itu dolar S, NA titik RM sama dengan tutup kurung di kadiran. Hasilnya ada di sini yaitu 36. Selanjutnya ada SD atau simpanan data. Kita mencarinya SD underscore S, mana SD buka kurung mall underscore customer. Ini data yang kita pilih, terus dolar S, NA titik RL sama tutup kurung. Di kadiran hasilnya ada di sini itu 13,9600733155589. Nah, selanjutnya yaitu data kedua, yaitu data yang sudah diberikan oleh PowerPool yang berbentuk CSV. Nah, kita pilih filenya, lalu klik import dataset, dan nanti akan muncul di sini. Lalu selanjutnya, Lalu rumusnya itu yang pertama, data titik ekonomi sama dengan read titik CSV buka kurung petik 2 C titik 2 garis miring users garis miring ya, dan sani tersebut merupakan dokumen yang diambil dari laptop yang kita gunakan. Lalu garis miring dokumen garis miring economics data 1. Nah, di sini juga di economics data tersebut diambil dari data yang sudah kita punya, yaitu data yang sudah diberikan dari PowerPool. Lalu titik CSV dan tanda petik 2, header sama dengan true, save sama dengan petik 2, petik 2 tutup kurung. Lalu kita klik run. Sudah diklik run, apabila sudah benar rumusnya, itu terdapat di sebelah kanan, yaitu di kanan atas data ekonomi. Lalu bawahnya data titik ekonomi, kita klik run lagi, akan menghasilkan data yang di bawah. Dan selanjutnya install titik package, buka kurung petik 2 ggplot2 tutup tanda petik 2 tutup kurung, dan itu akan menginstal ggplot. Dan di sini kita menunggu ggplot2 ini sampai terinstall. Selanjutnya itu library, buka kurung ggplot2 tutup kurung. Jika di run, itu menghasilkan data yang di bawah. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Fabian. Kita mempunyai yang pertama diagram batang dengan rumus ggplot buka kurung data, ekonomi, AS, buka kurung X sama dengan region, fill sama dengan region, tutup kurung 2 kali, plus. Nah, yang di bawahnya ada geom underscore bar, buka kurung dan tutup kurung, dan di akhirnya ada plus. Yang di bawahnya lagi yang ketiga ada xlab dengan rumus buka kurung 2 titik di atas wilayah dan 2 petik di atas tutup kurung plus. Di bawahnya ada ylab dengan buka kurung titik 2 di atas jumlah total 2 petik di atas tutup kurung dan plus. Yang di bawahnya ylab ada gg title dengan buka kurung 2 petik di atas frekuensi wilayah dalam data ekonomi 2 petik di atas tutup kurung. Jika dipencet run, nanti hasilnya ada di kanan bawah. Dilanjut dengan rekan saya, Kores. Kemudian untuk membuat histogram, yaitu rumusnya ggplot, buka kurung, terus kita masukin data yang sudah diambil tadi, data titik ekonomi, AS, buka kurung X sama dengan ADI titik rank titik fill sama dengan region, 2 kali tutup kurung, plus geom underscore histogram, buka kurung min white sama dengan 10,0
position sama dengan tanda kutip DODGE sama dengan tanda kutip tutup tutup kurung plus X lab buka kurung tanda kutip HDI rank tanda kutip tutup kurung plus Y lab buka kurung tanda kutip jumlah negara tanda kutip tutup kurung plus JJ title buka kurung tanda petik distribusi peringkat HDI berdasarkan wilayah petik tanda petik tutup kurung terus kita tekan run. Nah, kemudian hasilnya ada di sudut kanan yang bawah. Kemudian, untuk mencari visualisasi bersegi, yaitu rumusnya ggplot, buka kurung, terus kita masukin data yang tadi, data titik ekonomi, koma, AS, buka kurung, X sama dengan region, koma, Y sama dengan HDI, titik rank, dua kali tutup kurung, plus geom, underscore, violin, buka kurung, fill, sama dengan tanda kutip, Cian. Nah, untuk rumus Cian itu bisa diganti-ganti sesuai kemauan kita. Kemudian koma color sama dengan tanda kutip black tanda kutip koma alpha sama dengan 0,7 tutup kurung plus labs buka kurung title sama dengan tanda kutip variasi harapan hidup berdasarkan wilayah tanda kutip koma X sama dengan tanda kutip wilayah, tanda kutip, koma, kemudian Y sama dengan tanda kutip harapan hidup, tanda kutip, tutup kurung, plus dem, underscore minimal, buka kurung, tutup kurung, plus dem, buka kurung, eksis, titik teks, titik X sama dengan elemen underscore teks, buka kurung, angel sama dengan 45, koma, hajas sama dengan satu tutup kurung, koma, plot, titik title sama dengan elemen underscore text, buka kurung, hajas sama dengan 0,5, koma, face sama dengan tanda kutip bold, tanda kutip tutup kurung, tutup kurung. Terus kita tekan run. Nah, kemudian hasilnya ada di bagian sudut bawah kanan. Kemudian dilanjutkan dengan teman saya, Jikrik. Di sini kita akan mencari diagram kotak yang rumusnya adalah ggplot, buka kurung data ekonomi, koma AS, buka kurung X sama dengan region, koma Y sama dengan HDI, tutup kurung dua kali, plus, dan di bawahnya ada geom underscore boxplot, buka kurung fill sama dengan lalu kutip, ping, kutip, tutup kurung plus. Lalu ada labs, buka kurung title sama dengan kutip boxplot of HDI by region, kutip spasi X sama dengan kutip region, kutip lagi, terus spasi koma Y sama dengan kutip HDI, kutip lagi, tutup kurung plus. Di bawahnya ada tim underscore minimal, buka kurung, tutup kurung, sama plus, lalu tim, buka kurung, eksis, titik teks, titik X, sama dengan elemen, underscore teks, buka kurung, angle, eh, sama dengan 90, hajas, sama dengan 1, tutup kurung dua kali. Lalu dipencet run, dan hasilnya seperti ini. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang diagram sebar, yang rumusnya adalah ggplot, buka buka kurung data titik ekonomi sama dengan koma AS buka kurung X sama dengan CPI, koma Y sama dengan HDI, tutup kurung dua kali, plus, lalu di bawahnya ada yom underscore point, buka kurung color sama dengan kutip blue, kutip lagi, koma alpha sama dengan 0,6, tutup kurung plus, lalu yom underscore smooth, buka kurung method sama dengan kutip 1M, kutip lagi, koma color sama dengan kutip red, kutip lagi, terus koma SE sama dengan true, tutup kurung plus. Di bawahnya ada labs, buka kurung, lalu title sama dengan kutip hubungan antara GDP dan HDI, kutip, koma, di bawahnya ada X sama dengan kutip CPI, buka kurung produk domestik bruto, tutup kurung, kutip, koma, lalu di bawahnya ada Y sama dengan kutip HDI, buka kurung indeks pembangunan manusia, tutup kurung, kutip. Lalu di bawahnya ada tutup kurung plus.
Selanjutnya ada tim underscore minimal, buka kurung, tutup kurung, plus tim, buka kurung, plot titik title sama dengan elemen, underscore text, buka kurung hajas sama dengan 0,5, kutip face sama dengan kutip bold, kutip, tutup kurung, buka kurung. Lalu dipencet run, dan hasilnya seperti ini. Sekian presentasi dari kami dari kasus yang pertama, mall customer dan data ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.